Pernahkah kamu merasakan beratnya hidup bukan karena lapar, bukan karena kurangnya harta, tetapi karena beratnya hati menahan hinaan manusia? Ada kalanya kita ingin kuat, ingin tegar, ingin tersenyum, tapi dunia seperti tidak memberikan ruang. Ada saja kata-kata yang menusuk, ada saja pandangan yang membuat dada terasa sesak. Kadang, orang yang menghina itu bukan orang asing. Mereka orang terdekat, keluarga sendiri, saudara sendiri, teman yang dulu kamu bela. Ada yang mengatakan kamu tidak akan sukses. Ada yang meremehkanmu karena keadaanmu sekarang. Mereka menganggapmu lemah, tidak mampu, tidak punya masa depan. Seolah-olah hidupmu sudah selesai. Padahal, yang mereka lihat hanyalah satu frame dari perjalanan panjangmu. Mereka tidak tahu apa yang Allah siapkan di balik setiap sabar yang kamu tahan selama ini. Jika kamu sedang dalam posisi ini, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada kesedihan yang Allah biarkan begitu saja. Tidak ada hinaan yang Allah tidak catat. Tidak ada sabar yang tidak dibalas. Ketika kamu merasa dunia menutup pintu, ingatlah, pintu Allah tidak pernah tertutup. Ketika kamu merasa semua orang menjauh, ingatlah, Allah mendekat lebih dari sebelumnya. Setiap kali kamu menahan sakit, Allah melihat. Setiap kali kamu memilih diam daripada membalas, Allah mencatat. Setiap kali kamu tetap berbuat baik meski diremehkan, Allah mengangkatmu satu derajat demi satu derajat tanpa kamu sadari. Dan suatu hari, semua itu akan Allah kembalikan kepadamu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Banyak orang lupa bahwa orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak diuji. Rasulullah pernah bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Jika kamu diuji hebat, itu bukan karena Allah benci, itu karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah sedang mencintaimu dengan cara yang tidak difahami manusia. Ketika hidupmu sempit, itu bukan berarti rezekimu sempit. Ketika orang menghina, itu bukan berarti Allah menghina. Ketika kamu terlihat lemah di hadapan manusia, itu bukan berarti kamu lemah di hadapan Allah. Justru, Allah sedang menguatkan, Allah sedang menggodok, Allah sedang melatihmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di saat seperti itu, ada satu doa yang tidak boleh kamu tinggalkan. Doa yang dibaca oleh hamba-hamba yang teraniaya. Doa yang dibaca ketika manusia merendahkan dan satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api yang besar. Doa yang membuat api itu berubah menjadi dingin. Doa yang mengubah musibah menjadi kemenangan. Doa itu adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Ketika kamu membaca doa ini, ucapkan dengan pelan, dengan penuh harap. Letakkan tanganmu di dada, rasakan getaran hati. Rasakan bahwa kamu sedang menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Rasakan bahwa kamu tidak lagi sendirian. Rasakan bahwa kamu punya pelindung yang jauh lebih kuat daripada semua hinaan manusia. Setiap kali kamu mengucapkan Hasbunallah, kamu sedang berkata, Ya Allah, aku tidak kuat sendirian. Ya Allah, aku pasrah. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadaku. Dan pada saat itu, Allah berkata kepada malaikat, Hambaku telah kembali kepadaku, maka cukup aku baginya. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada doa orang yang tersakiti, tapi memilih menyerahkan semuanya kepada Allah.
Doa orang yang dizolimi itu naik tanpa penghalang. Allah menjawabnya dengan cepat, dan Allah membalikan keadaan dengan caranya, dengan waktunya, dengan kebijaksanaannya. Ketika kamu membaca doa ini, bayangkan Allah menghapus hinaan itu satu persatu. Bayangkan Allah menenangkan hatimu. Bayangkan Allah melapangkan jalan rizkimu. Bayangkan Allah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Karena itulah yang terjadi pada orang-orang yang sabar. Ada begitu banyak kisah nyata tentang mereka yang dulu dihina miskin, dianggap tidak punya masa depan, diremehkan, direndahkan. Tapi mereka memilih diam, mereka memilih sabar, mereka memilih tetap baik, mereka memilih tetap percaya kepada Allah. Dan lihatlah mereka hari ini. Ada yang dulu hanya buruh kasar, kini menjadi pemilik usaha. Ada yang dulu ditertawakan karena tidak punya apa-apa, kini justru menjadi tempat orang lain meminta bantuan. Ada yang dulu dianggap sampah, kini justru menjadi orang yang dihormati. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Allah tidak akan selamanya membiarkan hambanya diinjak. Allah tidak akan selamanya membiarkan hambanya direndahkan. Allah punya waktu di mana Dia akan menunjukkan kuasanya. Dan pada saat itu, orang yang dulu menghina akan terdiam. Orang yang dulu meremehkan akan malu. Orang yang dulu merendahkan akan melihat betapa Allah mengangkat derajat orang yang sabar. Selain membaca Hasbunallah, ada satu zikir lain yang tidak boleh kamu lupakan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini adalah kunci rezeki. Zikir ini membuka jalan hidup. Zikir ini menenangkan hati yang terluka. Bacalah setiap selesai subuh dan isya. Pelan-pelan, ulangi, resapi. Jadikan sebagai pengingat bahwa kamu tidak harus kuat sendiri, karena Allah ada. Kamu tidak harus membalas hinaan, karena Allah yang akan membalas. Kamu tidak harus menunjukkan siapa dirimu, karena Allah sendiri yang akan menunjukkan. Kamu tidak harus menjelaskan hidupmu kepada siapapun, karena Allah yang paling tahu bagaimana keadaanmu, dan Dia yang akan mengubah hidupmu di saat yang tepat. Ingatlah, orang yang menghina hanya melihat apa yang tampak, tapi Allah melihat isi hatimu. Mereka melihat kekuranganmu, Allah melihat perjuanganmu. Mereka melihat keadaanmu hari ini, Allah melihat masa depanmu yang cerah. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di tempat yang mereka tidak pernah bayangkan. Kamu akan mencapai sesuatu yang mereka kira mustahil. Dan saat itu terjadi, bukan kamu yang membalas, bukan kamu yang membuktikan, tapi Allah yang menunjukkan kepada mereka. Inilah hambaku yang sabar. Inilah hambaku yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Inilah hambaku yang hanya berharap kepadaku. Dan ketika Allah yang mengangkatmu, tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkanmu lagi. Saudaraku, jika hari ini kamu sedang diuji karena dihina, jangan sedih. Kamu tidak sedang jatuh. Kamu sedang diangkat, kamu tidak sedang direndahkan, kamu sedang diproses. Kamu tidak sedang diuji untuk dihancurkan, kamu sedang diuji untuk dimuliakan. Allah melihat semua air matamu, Allah menghitung semua sabarmu,
Allah mendengar semua doa-doamu, dan Allah akan membalas semuanya dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kamu kira. Tetaplah berdoa, tetaplah berzikir, tetaplah berharap, karena suatu hari kamu akan berkata, "Inilah jawaban dari Allah."